warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 12 Awal Bapak Iskandar SPD, dan yang terhormat guru-guru serta staf tata usaha SD Negeri 12 Awal. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, karena dalam kegiatan penyebaran pemahaman dan pendapat budaya positif bersama Imran Sareli SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Penukal Abang Sumatera Barat. Di sini saya mendapat tugas dari calon guru penggerak menyebarkan penyebaran pemahaman dan pendapat budaya positif di sekolah. Karena selama 1 bulan kami belajar di modul 1.4 di sini belajar tentang budaya positif. Terus untuk selanjutnya di sini sebelum kita mulai saya mohon minta tolong kalau kecil semangatnya. Kalau nanti saya bilang S12 silakan jawab, minta tolong jawabannya dengan dijawab S12 bisa. Baik, seluruh pelajaran saya SD Negeri 12 Sabang. SD 12 bisa. Cukup dengan bisa. Sekali SD 12 Sabang. Bisa. Oke, terima kasih. Semoga semangatnya, semoga apa yang kita katakan dengan semua yang bisa, kita bisa menerapkan budaya positif di SD Negeri 12 Sabang. Terus selanjutnya, di sini sebelum kita masuk ke budaya positif, ini saya terangkan dulu bahwa tujuan pendidikan menuntun segala kodrat kepada anak agar mereka menyampai keselamatan dan bahagianya yang tertinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sendiri adalah menuntun kodrat. Dalam arti kodrat di sini adalah keahlian atau kemampuan siswa itu sendiri. Itu di sini yang namanya kodrat. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah semua anak terlahir dengan bakat masing-masing. Di sini sebagai kita kembali ke tujuan tadi bahwa menuntun kodrat. Menuntun kodrat ini adalah kita harus tahu bahwa anak-anak itu mempunyai bakat masing-masing. Tidak bisa kita jadikan satu atau samakan antara satu anak dengan anak lain. Karena beberapa anak itu dengan bakat yang berbeda. Ini yang pertama. Yang kedua, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Di sinilah tugas guru, menuntun bukan menuntut. Dalam arti menuntut, kalau menuntut itu semua anak kita pukul rata, samakan. Baik itu yang mempunyai kelebihan, kekurangan, ataupun kita cukup sama. Padahal sebenarnya filosofi kehidupan tidak menuntut, hanya menuntun. Dalam arti menuntut, apa yang dia bisa, apa yang dia punya, apa bakat dia, itu kita kembangkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Nah, di sini diibaratkan bahwa guru itu petani dan anak itu biji jagung. Dalam arti apa? Petani sini, guru di sini menumbuhkan jagung ini, dalam arti biji jagung ini atau murid ini selayaknya sebagai biji jagung. Tidak menuntut sebagai misalnya menanam biji jagung menjadi mungkin padi, itu tidak. Tapi kita menggunakan sebagai petani, penuntutannya jagung, ya kita harapkan yang tumbuh jagung, bukan yang tumbuh yang lain. Itu filosofi Dewantara. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini kodrat alam dan kodrat zaman ini filosofi Dewantara menjelaskan bahwa kodrat alam dalam arti tadi siswa itu bergantung ke lingkungan, dalam arti sesuai dengan lingkungan masing-masing. Kalau lingkungan di sekitar SD Negeri Abang beda dengan lingkungan yang ada mungkin di Pendopo atau di Parangkubi, itu beda. Terus zaman juga, ini sama. Zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda. Mungkin kita masih lihat cara mengajar di zaman dulu, mengajar misalnya CBSA, itu sekarang di zaman kalau kita pakaikan kodrat zaman sekarang tidak lagi seperti itu. Sudah tidak pakai lagi yang namanya CBSA. Inilah yang disebut dengan kodrat zaman. Jadi kita harus membedakan antara zaman dulu dengan zaman sekarang atau apa yang ada sekarang. Jangan disamakan dengan cara ngajar yang lama. Seperti misal tadi kata CBSA kita pakai itu sekarang ini tidak mampu lagi. Karena apa? Zamannya sudah berubah. Terus
berpihak pada anak. Ini berpihak pada anak ini tadi kita mengajak jangan tadi balik ke kodrat tadi. Berpihak pada anak dalam arti kita mementingkan anak dulu, kemampuan anak, terus berpikir kritis anak, bukan kita, bukan lagi kita yang menuntut apa yang kita diajarkan harus bisa itu tidak, tapi kita harus berpihak pada anak. Untuk selanjutnya, baik, di sini definisi budaya positif. Oke, budaya positif. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke budaya positif. Di sini di budaya positif didefinisikan bahwa sebuah lingkungan atau suasana yang dibentuk oleh nilai-nilai positif, sikap yang saling menghargai, dan perilaku yang mendukung pertumbuhan serta perkembangan individu. Inilah yang namanya budaya positif. Di sini di SD 12 saya yakin ada sudah banyak yang kita lakukan budaya positif di SD 12. Sekarang untuk budaya positif ini, contoh dari budaya positif, saya berharap ada yang bisa menyampaikan contoh budaya positif yang ada di sekolah kita. Ada yang bisa menggunakan contoh budaya positif yang ada di sekolah kita. Ada kira-kira? Bapak Ibu? Saya Pak. Ya. Silakan Pak, Mas Sekolah. Ya, salah satu budaya positif yang bisa di sekolah kita seperti setiap hari Jumat adakan yasin bersama, belajar salat doa bersama. Itu salah satu budaya-budaya yang sehat, pembersihan lingkungan, hari-hari tertentu diadakan. Itu salah satu juga bentuk budaya positif. Benar kan Pak, bahwa budaya positif itu Bapak bisa berupa yasin bersama tadi, bisa berupa kebersihan, itu bisa. Ada yang lain kira-kira yang kita selain yang tadi sudah kita terapkan di sekolah, ada yang lain yang sudah kita terapkan kira-kira budaya positif di sekolah kita? Kira-kira yang sudah kita lakukan dengan murid-murid, boleh mendapat Bu? Silakan beberapa. Tidak ada? Oke, untuk budaya positif tadi benar kata Pak Sekolah tadi bahwa budaya positif itu boleh berbentuk tadi yasin bersama, sholat doa bersama, terus jaga kebersihan. Mungkin kita sudah menerapkan 3S, sapa, senyum, salam, itu adalah budaya positif. Lanjut untuk berikutnya. Di sini budaya positif nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Inilah budaya positif yang di sekolah. Dalam arti apa? Tadi yang kita penuh hormat. Kita bisa menerapkan 3S dengan penuh hormat. Sudah pernah kita lakukan itu. Karena apa? Setiap mahasiswa kita bertemu dengan guru, salam, sapa, itu sudah menunjukkan bahwa mereka penuh hormat. Mereka merasa sudah menang hormat. Secara tidak langsung kita sudah mengajarkan ini. Inilah budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Dan ini kalau bisa nanti kita tingkatkan lagi, sama-sama kita tingkatkan bersama. Lanjut. Inilah konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keempat posisi kontrol guru. Dan keyakinan kelas. Ketujuh segitiga refleksi. Inilah inti dari budaya positif. Dalam arti kita bisa menerapkan budaya positif dengan mengambil dari sini. Dari ketujuh budaya positif ini. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Yuk, di sini kita balik ke paradigma, perubahan paradigma atau paradigma baru. Paradigma baru pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan tahap perkembangannya. Di sini pembelajaran paradigma baru ini bahwa pembelajaran itu harus berdiferensiasi. Karena apa?
Berdiferensiasi di sini adalah yang pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan siswa, atau sesuai dengan minat siswa, atau sesuai dengan gaya siswa. Bukan berarti kita menerapkan gaya kita. Dalam arti biasa, ini mohon maaf sebelumnya bahwa saya juga kadang-kadang masih seperti yang selama ini mencontoh guru-guru yang lama atau melihat guru-guru yang lama. Padahal di sini kita tidak dituntut pakaian tadi sesuai dengan pada zaman. Dan ini terdiferensiasi ini tadi kita harus melihat siswa kita, murid kita, bukan ngajar seperti yang kita inginkan, tapi kita mengajar atau merencanakan pembelajaran itu sesuai dengan minat siswa. Itu yang dimaksud dengan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, selanjutnya perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan memerdekakan murid dan bertanggung jawab. Inilah yang harus kita siapkan untuk pembelajaran paradigma baru. Di paradigma baru tadi kita harus menyiapkan dulu budaya positif ini. Ini adalah salah satu yang mendukung kita bisa menjalankan paradigma baru, yaitu adalah budaya positif atau membuat sekolah itu merasa aman. Aman bagi siswa dalam arti apa? Memang aman tidak ada maling, tapi kadang aman itu belum tentu ada rasa maling, tapi ada rasa bullying, mungkin ada rasa yang takut dengan teman-temannya, takut dengan guru. Ini adalah salah satu adalah posisi aman di paradigma baru. Lanjut. Perubahan paradigma baru. Di sini ada miskonsepsi. Nah, miskonsepsi ini adalah salah pemikiran guru. Guru salah berpikir bahwa yang pertama ada ilustrasi guru mengontrol murid. Di sini kita guru, jangankan istilahnya saya saja masih seperti itu. Dan ini mungkin kalau dengan ikut dengan guru penggerak ini akan belajar ke depannya untuk tidak miskomunikasi dalam arti guru mengontrol murid. Misal di kegiatan di sekolah kita mungkin ada kegiatan menyuruh anak sholat Jumat. Kita kontrol, kita suruh mereka sholat Jumat dengan memberikan memberikan buku tadi, menyuruh mereka sholat. Padahal kita mungkin mereka berubah, mereka sholat, tapi di sini kita tidak bisa selalu mengontrol mereka. Kita tidak bisa selalu melihat mereka atau menjaga mereka. Karena apa? Di sini posisi kontrol tidak bisa kita lakukan. Satu saat siswa juga akan tidak melakukan apa yang kita disebut tadi. Karena apa tadi? Karena tidak lagi dikontrol. Kalau kita kontrol terus menerus, itu tentu tidak bisa. Karena tahu sendiri kita mungkin kegiatan di lain atau kegiatan kita masih banyak di pembelajaran lain. Ini yang diskusi yang pertama. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Inilah yang saya lakukan selama ini. Saya melakukan penguatan, istilah dalam arti beri masukan ke mereka. Padahal apa? Dengan saya memberikan masukan atau memberikan jalan yang terbaik untuk mereka, belum tentu dapat mereka. Belum tentu mereka terima. Di sini adalah salah satu adalah positif tidak bermanfaat untuk mereka. Tidak akan menjadi satu acuan mereka. Karena apa? Budaya positif ini sebenarnya ingin timbul dari diri sendiri. Bagaimana cara kita menimbulkan budaya positif itu? Bagaimana kita menimbulkan misal tadi kegiatan Jumat, bagaimana kita menimbulkan biar mereka itu merasa melakukan itu dari diri mereka sendiri, bukan dari tadi posisi guru kontrol atau kita penguatan kita, itu tidak bisa kita lakukan. Yang kedua, yang miskonsepsi kedua, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini yang selalu saya lakukan selama ini, membuat mereka rasa bersalah, menyalahkan mereka lah, mengkomeni mereka lah, atau misalnya tadi selalu menuntut mereka lah, sehingga mereka murid merasa bersalah. Dengan mereka bersalah bukan pasti mereka berubah. Mereka tidak akan berubah dengan kita menyalahkan mereka. Mungkin ada perubahan, tapi itu gara-gara tadi rasa takut mereka sama kita. Banyak contoh, misal saya kemarin sama kelas 6 yang sebelumnya saya lakukan begitu. Ternyata saya tidak ada, mereka tidak ada takut lagi, tidak takut dengan yang lain, cuma dengan guru itu aja. Jadi di sini tidak bisa kita lakukan.
ini berarti ilusi kita selama ini, pemikiran kita selama ini salah. Bahwa guru bisa membuat mereka rasa bersalah, itu akan merubah mereka. Itu salah. Tidak bisa diterapkan lagi. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Inilah kadang terus terang saya memaksa apa yang saya lakukan selama ini, bahwa memaksa mereka untuk sama dengan yang lain, yang satu sama dengan yang lain. Padahal kita sudah tahu bahwa murid itu berdasarkan produk mereka. Kelebihan mereka itu beda-beda, tidak bisa kita samakan. Disinilah tugas guru yang harus kita rubah. Mungkin selama ini kita sudah mengontrol mereka, ternyata kontrol itu tidak bisa diterapkan selama ini. Terus yang kedua tadi menguatkan mereka, ternyata mereka jadi dendam gara-gara itu. Yang ketiga begitulah di mereka jadi takut sama kita. Berarti ini tidak bisa kita lakukan. Ini adalah miskonsepsi, pemikiran yang salah, yang harus kita perbaiki, yang harus kita rubah gayanya. Jadi itulah selama ini apa yang kita selama ini tadi, menurut yang kami pelajari bahwa ilusi-ilusi ini sering kali kita laksanakan di sekolah. Termasuk saya selama ini sudah melakukan itu. Sekarang sudah bebenah, tapi masih berjalan, masih sedikit untuk menjalankan itu. Jangan sampai kita begini, mengontrol siswa, terus menyalahkan mereka, terus tadi menguatkan mereka. Ternyata itu tidak mampu untuk mereka sendiri. Seharusnya apa? Tadi mereka harus tahu dari diri mereka sendiri. Apa yang mereka lakukan itu harus dari diri mereka, sehingga mereka bisa melakukan itu. Ini miskonsepsi yang kita lakukan. Tadi contoh di sini tadi mereka rasa takut tadi. Lanjut. Yang selanjutnya adalah paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Nah di sini stimulus respon ini yang kita lakukan selama ini, yang kita akan lakukan dulu. Nah sekarang berubahlah ke teori kontrol. Di sini yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha selama ini stimulus kita bahwa pandangan kita harus sama dengan mereka. Baik saya kadang dengan guru-guru, baik saya dengan murid, kadang apa yang nilai saya lakukan selama ini. Saya berpandangan sama, tapi ternyata apa? Dalam teori kontrol itu salah. Tapi yang paling benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus memahami mereka, bukan kita harus minta disamakan, tapi harus yang kita lakukan adalah memahami mereka. Mungkin yang benar begitulah. Karena apa? Karena dalam satu kelas itu biasanya berbeda-beda. Jadi apa yang kita lakukan tidak bisa disamakan si A dengan si B. Yang kita lakukan apa? Memahami antara A dan B. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini jarang kerap kali kita lakukan bahwa perilaku buruk mereka itu adalah kesalahan bagi kita. Tapi ternyata apa yang stimulus? Semua perilaku itu memiliki tujuan. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka laksanakan itu pasti ada tujuannya. Nah disinilah kita bertugas untuk menggali tujuan itu. Tadi kadang-kadang kita memandang orang yang nakal itu agak kurang. Ternyata kata saya punya pengalaman bahwa orang yang nakal dalam hati suka jahil dengan temannya, suka ganggu temannya. Ternyata mereka berpikir lebih luas. Kenapa? Mereka berpikirkan bagaimana cara menjahili. Ternyata tujuan mereka itu memang ada tujuan tersendiri. Terus istilahnya pemikirannya lebih luas, tidak bisa kita samakan. Jadi kalau misalnya kita mengecas orang itu, oh ini kurang bagus, inilah yang salah kita lakukan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ini stimulus yang ini, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata teorinya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ternyata selama ini kita merasa bahwa saya dikontrol, tertekan. Mungkin kita sebagai guru tertekan. Bapak ini ternyata salah. Yang terakhir apa? Hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Bukan kepala sekolah atau yang lain, tapi hanya kita. Itu yang benar. Dan siswa juga begitu, bukan guru yang harus mengontrol, tapi dirinya sendiri. Mereka sendiri harus mengontrol itu. Itu yang benar.
Yang selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Nah ini juga salah. Kita berprinsip saya saja ini tadi yang saya sampaikan karena dalam CGP ini alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapatkan. Di sini saya bisa mengontrol orang lain. Dalam arti ini stimulus yang salah yang selama ini kita pakai. Dan ini adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain tidak bisa mengontrol kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ada hanya apa? Kita mengontrol diri kita. Itu yang bisa kita lakukan. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Stimulusnya, teorinya adalah kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Inilah dari stimulus pemaksaan, ujung-ujungnya kolaborasi. Dalam arti apa? Kita pemaksaan dalam arti satu bisa. Kita ambil contoh dalam arti peraturan di kelas. Peraturan di kelas tidak boleh, misalnya kita yang menentukan, tidak boleh ribut, tidak boleh berisik dalam kelas. Ternyata ini salah. Yang benar apa? Kita berkolaborasi dan bersepakatan. Kita berkesepakatan apa yang harus kita lakukan di dalam kelas ini. Itu yang benar. Bukan kita tentukan, tidak boleh ribut. Bukan. Tapi apa? Kita ambil waktu untuk beri kesepakatan kelas ini. Kira-kira kita tanya dengan murid. Misalnya apa yang harus kita lakukan di saat kita pembelajaran. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Sehingga apa? Kolaborasi dan kesepakatan ini timbul. Dan dengan adanya kesepakatan itu mereka sudah merasa. Nanti kita bahas di selanjutnya itu. Terus model berpikir menang kalah. Nah ini juga salah. Terus yang benarnya adalah teori model berpikir menang, bukan menang kalah, tapi menang. Jadi di sini jelaskan bahwa tidak ada yang menang kalah, yang adanya menang dan menang. Inilah dalam stimulus dan teori kontrol yang selama ini kita lakukan. Dan selanjutnya yaitu apa makna disiplin. Oke, kita sekarang dari tadi ini paradigma baru, sekarang balik ke disiplin. Kira-kira disiplin. Setelah kita bayangkan kata-kata disiplin, ada satu hal yang terbenak dari kita. Boleh menyampaikan pendapat? Siapa saja? Kata disiplin. Makna daripada disiplin kalau menurut kami itu melaksanakan hal-hal yang telah ditentukan atau peraturan-peraturan yang telah ditentukan bersama. Jadi ketentuan-ketentuan yang bersama, kesepakatan bersama harus kita jalankan. Itulah yang namanya disiplin. Oke, terima kasih Pak. Itu makna disiplin, yaitu tadi kata Bapak Kepala Sekolah bahwa mengikuti aturan yang ada atau mengikuti kesepakatan yang ada, itulah yang disiplin itu. Nah baik. Nah, sekarang kita kembali ke kata disiplin. Sering dikaitkan dengan tata tertib atau peraturan dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Kadang-kadang kita disiplin kan istilahnya tidak ikut aturan, tidak apa ini kita hukum. Ini salah satu salah dari kita. Karena apa tadi? Kita balik ke depan tadi bahwa minat bakat sesuatu beda-beda. Terus kita harus mencari tujuan mereka. Inilah kata-kata disiplin. Lanjut. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat-syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri dengan memiliki motivasi internal. Nah, di sini disiplin di sini bukan berarti berdasarkan aturan, bukan berdasarkan kesepakatan, tapi berdasarkan diri mereka sendiri. Misal tadi siswa itu mau datang pagi, tapi bukan gara-gara aturan yang kita lakukan jam 7.30 kita datang, bukan. Tapi gara-gara mereka memang ingin datang sendiri. Inilah yang benar. Bukan gara-gara kita ada aturan harus sholat Jumat atau sholat duha jam hari Jumat, bukan. Tapi yang harus ditumbuhkan apa? Mereka harus paham bahwa bergunanya sholat duha. Sehingga mereka dengan ingin sendiri, ingin mau sendiri mereka datang. Tanpa harus misalnya mungkin gara-gara hadiran. Pak Imran sekarang ada, mereka datang kasih bagi. Hari ini Pak Imran tidak ada, mereka tidak datang. Inilah yang salah.
Yang sebenarnya apa? Mereka walaupun tidak ada, misalnya berkemauan sendiri, ada dan tidak ada Pak Imran, mereka datang. Itu yang benar. Jadi dari diri mereka sendiri, bukan dari apa yang dari luar atau ketakutan kalau sahabat tadi. Inilah di situ. Terus teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ini yang pertama. Biasanya itu dikatakan. Ini adalah motivasi internal atau dari luar. Ini salah. Dari luar ini. Dari luar ini bisa. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini soal kehadiran juga bisa ditentukan dengan kehadiran. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Ini adalah motivasi internal, bukan motivasi dari diri sendiri. Dan motivasi ini kata-kata ini yang sama. Jadi apa berpikiran kita seolah-olah berpikiran kita bahwa kita harus punya keinian bahwa harus datang, tapi gara-gara hukum, bisa gara-gara hukum tidak datang, bisa besoknya dipanggil atau besoknya ini belum ada. Ini bisa kita lakukan, tapi ini salah. Oh ada Pak Kadar hari ini kita datang, ini salah. Udah ganti Pak Kadar hari ini ya bisa datang, ini salah. Karena ini dari sana, bukan dari diri sendiri. Tapi dari sini nanti kita lakukan motivasi. Dan ini yang kedua, motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan dan orang lain itu. Bisa tadi, yang kata para saya tadi, ada makanan hari ini, biar dapat pujian datang pagi-pagi. Salah. Ini salah. Seharusnya tanpa adanya itu kita harus datang pagi-pagi. Karena apa? Kalau motivasi seperti ini adalah motivasi dari eksternal atau dari luar, gara-gara pengen imbalan. Ini salah. Pengen imbalan tadi kata-kata pujian mungkin ibu ini atau pak ini rajin sekali. Ini salah. Satu hal yang salah bagi kita semua. Karena apa tadi? Yang ketiganya adalah untuk menghargai diri sendiri, menjaga insan, usaha, harapan kita. Kata-katanya apa? Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah yang namanya tumbuh dari diri sendiri, tanpa memikirkan dari orang lain, tanpa memikirkan hukuman tadi. Saya berpikir bahwa kalau saya tidak, apa yang harus saya dapatkan? Kalau saya rajin, saya akan bagaimana? Ini benar. Karena apa? Tumbuhnya dari diri sendiri, bukan dari orang lain atau dari faktor eksternal. Inilah motivasi perilaku manusia. Kebanyakan dari kita, termasuk saya mungkin, ini faktor-faktor yang ada dari eksternal semua. Karena pengen pujian, karena pengen sesuatu lah, karena takut. Ini salah. Takutnya apa? Bisa dari hari ini ada Pak Kadar, kita harus datang pagi-pagi. Ini salah. Yang harus kita ubah. Karena ini faktor ini salah. Yang selanjutnya begitu juga. Tadi, hari ini ada datang pagi-pagi. Kenapa ada Pak Kadar? Biar dapat pujian. Ini juga salah. Karena apa yang benar tadi? Kita harus datang walaupun tanpa takut, karena dengan rasa takut, dengan rasa pengen itu harus kita. Kalau seandainya ini saya bukan pernah sih pengalaman bahwa kalau kita bekerja berdasarkan seseorang atau pengen pujian atau pengen apa sesuatu, ujung-ujungnya malas juga. Ujungnya malas. Tapi malas berdampak di diri kita sendiri. Berdampak di sendiri. Sama seperti saya yang sekarang JGB-nya kata orang kalau jadi guru penggerak jadi kepala sekolah. Saya tidak berpikir itu. Saya tidak berpikir seperti itu. Yang saya lakukan apa? Saya mau cari itu. Kalau saya ikut, saya dapat ini. Itu yang benar. Bukan kalau saya ikut saya jadi kepala sekolah atau saya ikut gara-gara apa? Bukan. Tapi kalau saya ikut, saya dapat ini. Itu yang benar. Itu adalah motivasi internal dari diri saya, bukan dari orang lain. Itu yang benar. Inilah motivasi yang berlaku manusia yang harus kita lakukan. Yang ketiga tadi yaitu motivasi dari diri sendiri, jangan dari orang lain atau dari eksternal. Yuk. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini dalam arti nilai-nilai yang baik-baik, yang memang yang baik-baik dan ini secara umum yang sudah diketahui atau diikuti oleh semua orang. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Inilah kata saya tadi, yang umum tadi.
Istilahnya tidak ada antara bangsa, agama, tapi ini secara umum. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini yang pertama. Perilaku dan itu punya tujuan. Apapun yang itu dilakukan oleh kita, baik murid atau orang lain, itu pasti punya tujuan tersendiri. Tidak mungkin tidak ada tujuan. Nah, tujuan inilah yang kita kaitkan tadi pasti kedalam. Terus dengan mengingatkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil Pancasila. Profil Pancasila tadi termasuk beriman, bertakwa, mandiri, benar kritis, berkeadilan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan di sekolah kita. Dalam arti nilai-nilai ini harus dicapai, bukan hanya sekedar omongan belaka atau sekedar tertulis saja, tapi ini harus kita terapkan ke murid-murid kita, bahwa mereka harus mandiri, benar kritis, terus berkebinekaan global. Ini harus kita terapkan. Caranya, ya nanti kita bagaimana caranya? Inilah tugas kita. Inilah nilai-nilai kebajikan universal. Dan lanjut, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Nah ini lingkungan positif ini secara global dalam lingkungan sekolah. Ini yang harus kita lakukan. Lingkungan positif ini dalam arti kita terapkan lingkungan budaya positif di lingkungan kita. Seperti tadi, mereka menjaga mereka rasa aman, tidak ada rasa takut. Ini adalah budaya positif. Terus keyakinan kelas, dari keyakinan kita buat keyakinan kelas yang berisikan apa? Tadi apa itu? Yang berisikan nilai-nilai dan yang seperti mandiri itu harus kita buat dari keyakinan kelas. Terus ada peraturan kelas. Ini ada keyakinan, ada peraturan. Beda tidak? Beda. Kalau peraturan kalau peraturan ini ditetapkan oleh guru, misalnya di dalam kelas ini ditetapkan oleh guru, tanpa kita meminta mereka, tanpa kita mendengarkan mereka, apa yang harus mereka lakukan. Kalau keyakinan kelas kita cari bersama atau berkolaborasi menanyakan apa yang harus kita lakukan saat belajar. Inilah keyakinan kelas. Jadi yang benar itu sebenarnya keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu belum tentu mereka mau. Yang benar apa keyakinan kelas? Kenapa? Membuat keyakinan kelas tadi kita harus mendengar mereka dulu. Apa yang kita lakukan selagi di sekolah, selagi belajar di dalam kelas. Mereka kadang minta, Pak kami mau bermain, oke. Pak kami mau bernyanyi, oke. Pak kami main, bisa kita lakukan. Dengan tadi, metodenya dari kita cari pembelajaran ini, kita merancang tadi yang berdiferensiasi dan merancang sesuai dengan kebutuhan mereka tadi. Lanjut. Keyakinan kelas dan hukuman. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Tadi yang saya ceritakan tadi bahwa kalau kita peraturan biasanya ini secara pihak dan mereka belum tentu inginkan, dan mereka belum tentu menginginkan itu. Tapi kalau keyakinan kelas kita buat sama-sama berdasarkan apa yang mereka inginkan, apa yang akan mereka lakukan, dan mereka yakinlah karena dapat keluar dari mereka sanggup melakukan itu. Misal, bagaimana hari ini kita pakai kelas? Pak, apa bertanggung jawab? Berarti mereka tahu dengan apa berarti mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Jadi kalau kita misalnya ada segala masalah, kita bisa mengembalikan itu atau bisa kita ceritakan bahwa mereka sudah melanggar dari bertanggung jawab itu. Sudah kembalikan ke keyakinan kelas. Ini yang harus kita buat. Ini yang harus kita lakukan bahwa keyakinan ini biasanya bukan tidak ada kata tidak boleh lagi, tapi isinya adalah nilai-nilai kebajikan tadi. Misal kalau peraturan bisa kita dibedakan, peraturannya tidak boleh buang sampah dalam kelas. Tapi keyakinannya apa? Jagalah kebersihan. Tidak ada kata-kata tidak boleh lagi. Dan yang mengeluarkan ini bukan kita, harus mereka yang inisiatif sendiri. Dari diri mereka mengeluarkan itu. Jangan kita bantu. Dan mereka yakin, saya yakin dengan kemampuan siswa tahu apa yang harus mereka katakan, apa yang harus mereka lakukan.
Ini antara keyakinan dan peraturan kelas. Di sini mengapa memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, menggunakan tangan, dan menjaga jarak 6 meter. Di sini ada contoh dari dari hal-hal yang dilakukan oleh kegiatan-kegiatan atau keyakinan tadi atau peraturan tadi yang dilakukan tadi. Terus untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Inilah dari kategori motivasi intrinsik atau dari diri sendiri. Motivasi dari diri sendiri. Ini lebih menggerakkan dibandingkan kita kasih aturan. Kalau keyakinan kelas tadi kita minta apa yang ada di mereka, apa yang harus mereka lakukan, mereka yang mengungkapkan. Jadi ini adalah motivasi intrinsik mereka yang kita buat, bukan sesuai dengan kemauan kita atau sesuai kita melakukan apa yang harus mereka lakukan. Inilah keyakinan kelas dan hukuman dan penghargaan. Penghargaan juga itu salah, boleh tidak salah. Kenapa salah? Karena biasanya motivasi sesuai dengan penghargaan mereka tadi termotivasi oleh penghargaan tadi yang kedua di diskon tadi. Itu yang salah. Salahnya apa? Mereka harus bisa karena mereka. Tapi kalau kita misalnya kasih sesuatu, misal permen, yuk siapa yang benar kita pakai permen. Ini salah ternyata. Pernah saya lakukan itu, tapi ternyata salah. Yang benar apa? Ya tadi ucapan aja. Bagus, dari mana lagi? Baik, itu sudah cukup untuk menghargai. Tidak perlu dengan sesuatu. Karena itu tadi motivasi siswa tadi sudah. Bahkan sekarang saya anggap sudah siswa itu sudah tahu yang itulah juara, yang lain tidak ada motivasi untuk belajar lagi. Kenapa? Karena itulah juara. Pak, gak usah belajar itu, gara-gara juara pasti sih. Itu pemikiran mereka. Jadi inilah tadi yang penghargaan itu agak tidak diterapkan, karena yang diterapkan adalah keyakinan kelas. Nilai kelas, nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini pendapat dari Gonsen. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini yang Gonsen ini menyatakan bahwa orang itu bakal melakukan sesuatu itu dari diri mereka, bukan dari aturan. Kalau dari aturan tadi, dari kontrol tadi, diskon kontrol tadi, itu yang salah. Yang benar apa? Kita gali dari mereka sendiri. Kita berikan kesempatan mereka. Apa motivasi mereka? Dari diri mereka. Saya datang pagi, itu harus dari mereka, bukan gara-gara dari aturan. Atau bukan dari rasa takut tadi. Saya harus belajar, tadi bukan gara-gara ada unsur pemaksaan atau dari faktor-faktor eksternal lain, bukan. Tapi kita gali biar mereka mempunyai rasa sendiri. Inilah yang harus kita tingkatkan. Faktor dari diri dalam diri tadi atau intrinsik tadi yang kita lakukan kepada siswa atau murid dari dalam diri, bukan dari kita atau dari orang lain. Inilah yang harus kita lakukan. Makanya harus buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini harus kita buat. Dan berarti apa? Tadi kalau keyakinan kelas kita dilakukan secara berkolaborasi atau secara bersama-sama kita buat, yakinlah kita bakal mencapai apa yang kita inginkan tanpa kita harus memberi aturan. Karena apa? Keyakinan itu berasal dari mereka, bukan dari kita. Contoh tadi, yang ribut itu dari kita. Kita buat aturan, tidak boleh ribut, tidak boleh apa, tidak boleh itu. Tapi apa kenyataannya? Mereka itu berdasarkan aturan salah. Ternyata apa? Kita sepakat, kita buat masih tidak jangan ribut lah. Tapi apa? Intinya kita kolaborasi dulu, kita bersama buat keyakinan bersama dulu. Tersamakan. Sehingga apa? Nah, apa yang kita lakukan dalam kelas? Satu, pertama Pak, tidak boleh ribut. Salah.
Dia bukan salah, tapi kata-katanya berubah. Jangan tidak boleh karena keyakinan. Karena apa? Nilai-nilai kebajikan yang harus kita masukkan. Misalnya bertanggung jawab, kebersihan, atau hormat, atau apa tadi itu diterapkan. Yang secara nilai kebajikan yang diakui oleh secara global. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga mereka misal tadi kita Pak tidak boleh menaruh buku sembarangan. Kata-kata tidak boleh salah. Tidak kita buat lagi, tapi apa? Dengan nilai kebajikan, tanggung jawab tadi bahwa mereka bertanggung jawab untuk menaruh buku di rak buku. Nah, itu tanggung jawab. Jadi kita buat bersama di kelas ini, sehingga apa yang kita inginkan itu kita capai. Kalau itu dari kita, ya selama ini yang kita lakukan tidak bisa tercapai. Bahkan saya merasa itu nol bagi saya. Karena saya pernah melakukan itu, selalu melakukan itu kadang karena sekarang sudah belajar, alhamdulillah sedikit pengen berubah, pengen, tapi masih tahap pengen dan mulai, belum tahap bisa atau sukses. Yuk. Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Saya sebutkan tadi bahwa mereka abstrak, bertanggung jawab. Nah tanggung jawab ini banyak. Mereka harus belajar, itu termasuk bertanggung jawab. Mereka menaruh buku di atasnya, itu masuk tanggung jawab. Abstrak, secara global. Tidak seperti aturan. Kalau aturan itu tidak boleh menaruh buku sepatu sembarangan. Itu sudah aturan. Karena apa? Dia tidak ini yang lebih konkret. Nah, rinci. Tapi kalau gue di kelas itu nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi universal secara global tadi harus secara global, tidak merinci. Itu keyakinan kelas. Bedanya dengan peraturan kelas. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Itu biasanya positif karena keyakinan kelas. Kalau yang tidak positif atau kata-kata tidak itu ini sudah masuk kata-kata yang tidak positif. Jangan lagi ada kata tidaknya. Tidak boleh, jangan buang sampah sembarangan, itu tidak boleh. Tapi apa? Kalau jangan buang sampah sembarangan, jadi jagalah kebersihan. Nilainya apa? Nilai universalnya kebersihan. Lanjut. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, ini harus kita lakukan tadi. Jangan sampai serah dari ujung sampai ke bawah. Ternyata apa? Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bingung. Apa ini apa? Ini tidak harus kita banyak. Kita buat ayatnya berapa yang itu secara global yang bisa mencakup semuanya. Seperti tanggung jawabnya banyak, tanggung jawab belajar, tanggung jawab kebersihan, tanggung jawab misalnya menjaga keamanan kelas, itu sudah tanggung jawab. Nanti tinggal kalau ada satu masalah yang timbul bisa kita selesaikan kembali ke keyakinan kelas. Nanti kita bahas di segitiga resolusi. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Tadi berkolaborasi, kita buat keyakinan kelas itu secara bersama-sama. Tidak ada misalnya tugas pihak, tidak siswa saja, tidak juga guru juga, jadi sama-sama. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas tidak bisa kita pakai seterusnya. Sehingga apa? Keyakinan kelas yang misalnya tidak masuk bisa kita rubah, bisa kita jadikan ini, atau yang sudah cakap atau yang sudah bagus mungkin tidak lagi kita masukkan. Karena apa? Itu sudah tidak perlu lagi. Karena mereka sudah tahu keyakinan itu bisa kita lakukan. Ini cara merumuskan atau membuat keyakinan kelas. Siswa dan guru mencurahkan pendapat tentang keyakinan kelas yang akan disepakati. Terus mencatat semua masukan dari siswa. 3. Menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur atau kondisi. Yang keempat, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah sudah benar maka dipersilakan untuk disetujui dan ditandatangani oleh anggota kelas dan guru. Tempelkan pajang di dinding kelas yang mudah terlihat. Inilah yang kalau kita harus membuat keyakinan kelas. Di kamu tadi di tantangan ini
setelah dibenarkan maka dipersilakan untuk disetujui. Dalam arti apa? Jangan sudah dibuat mereka tidak tanda tangan atau mereka tidak tahu harus kita tempel, mereka harus bertanda tangan di atas itu. Biar mereka tahu bahwa keyakinan itu harus dilakukan. Biar dia tahu mereka keyakinan itu dibuat secara bersama-sama. Inilah cara membuat keyakinan kelas yang harus kita lakukan. Di sini dengan adanya kegiatan ini, saya berharap nanti setiap kelas ada keyakinan kelas masing-masing. Dan jangan peraturan kelas. Lanjut, peraturan. Sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Tidak ada lagi kata selalu kembalikan ke tempatnya. Pertama tadi selalu kembalikan ke tempatnya. Tapi kita buat aja keyakinan adalah tanggung jawab. Cukup tanggung jawab, kata-kata jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan. Tapi apa? Keyakinan menghormati orang lain dan diri sendiri. Di sini dilarang ini arti kata-kata yang tidak positif tadi. Jadi kita rubahlah menjadi menghormati. Sebenarnya tujuannya sama. Tapi apa? Tapi dengan menghormati orang lain, kata-kata sudah berubah antara muslim dan tidak tadi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita rubah ke keyakinan bahwa menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Ini adalah komitmen. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan ini peraturan. Ini biasa kita lakukan. Dilarang melakukan kekerasan. Tetapi ternyata itu aturan. Kalau aturan kan datanya dari sepihak. Dan ini harus kita ubah keyakinan. Nanti mungkin keluar dari mulut mereka ini yang kata-kata ini. Tapi kita ambil dari keyakinannya apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Ini termasuk dari keyakinan. Terus berganti atau menunggu giliran. Ini menghormati orang lain, kembali ke menghormati orang lain lagi. Banyak berarti yang ini sudah mencakup. Banyak yang sudah kembali menghormati. Itu sudah ada berapa yang ini menghormati, ini menghormati. Ini yang bisa disatukan. Di keyakinan dan gunakan masker. Ini kembali ke keyakinan sehat, nilai sehat dan keselamatan. Terus jangan berlari di kelas. Ini keyakinannya apa? Jaga keselamatan dan keamanan. Inilah peraturan dan keyakinan kelas. Nah, sekarang kita balik ke Ki Hajar Dewantara. Terus terang, saya awal dari CGP baru tahu bahwa Ki Hajar Dewantara ini sudah merekayasa pelajaran itu sedemikian rupa sampai saat ini. Karena saya latar belakang kembali dari sekolah STM, tidak tahu yang ini tentang pelajaran, tahu-tahu ngajar, baca ngajar, kemana itu bingung juga. Kalau sekarang sudah CGP bingung juga kemana belajarnya. Berdasarkan apa lah belajarnya. Tapi kalau sudah baca CGP, ilmunya banyak. Terus ini mereka, menurut Ki Hajar Dewantara, mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Nah ini yang bahwa tidak harus perintah, tapi bisa memerintah diri sendiri dari utul istri sendiri. Ini yang berarti Ki Hajar Dewantara. Dan ini dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini pengaruh kalau dihukum. Ini akan pengaruh bahwa ke jangka pendek dan jangka panjang tadi. Terus penghargaan menghukum apa tadi? Gara-gara penghargaan satu mungkin kita harus menjaga itu dan tidak ada kebebasan bagi kita dan tidak ada ekspresi dari kita yang lain mungkin. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Terus penghargaan tidak efektif. Terus penghargaan juga merusak hubungan. Ini penghargaan merusak hubungan. Gara-gara dapat juara 1 makan kerupuk, laju saling ini ayo ngapain lah mereka. Padahal itu kan penghargaan. Itu kecilnya. Ini kita ambil kelas. Misalnya kalau jelas kan juara, biasanya dapat permen. Itu kan biasa kita lakukan. Tapi ini merusak hubungan. Bisa merusak hubungan. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Ini jangan kita pakai permen, jangan pakai apa, tapi pakai ini.
beri pengakuan secara khusus. Dalam arti kita akui mereka memang lebih, kita akui mereka memang pandai atau apa, bisa kita, tapi tidak dengan hal-hal yang tadi. Terus beri pengakuan secara pribadi, secara umum, ini secara khusus, ini secara pribadi. Terus yang ini beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Berarti semua murid kita hargai dengan pengakuan, bukan dengan permen atau dengan yang lain, tapi harus kita akui dan kita puji kita. Karena apa? Beri pengakuan khusus, terus secara pribadi semua murid dan konsisten fokus pada proses. Inilah yang bentuk program kebajikan yang harus kita lakukan, tidak dengan jadi. Lanjut, didukung oleh penghargaan. Sudah. Balik ke contoh pengakuan apresiasi atau kebajikan. Ini contoh pembuka nilai kebajikan dan situasi. Yang pertama adalah pembukanya, kemarin saya perhatikan. Terus nilai kebajikannya, rasa empati besar sekali. Terus situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini hanya harus kita lakukan bahwa dengan pernyataan kemarin saya perhatikan itu sudah menunjukkan bahwa kita mempunyai rasa empati dengan mereka. Dan ini mereka sudah tumbuh, oh ibu ini. Jadi mereka langsung punya intrinsik dari akan pendekatan dari mereka sendiri. Ini yang harus kita lakukan, apresiasi yang kita lakukan. Cukup dengan kata-kata seperti ini, mereka sudah kita sudah menunjukkan rasa empati dengan mereka, dan mereka yakin sudah bisa merasakan itu. Yang kedua, saya menghargai. Dengan kata saya menghargai, kita sudah melakukan nilai kebajikan peduli dengan siswa. Dengan kata-kata seperti ini saja cukup. Saya menghargai. Ini berarti kita sudah peduli dengan siswa, sudah mempunyai nilai kebajikan dari diri kita terhadap anak. Terus terima kasih untuk misalnya apalagi itulah bisa mengajar. Tapi ini sudah menunjukkan rasa kebajikan, rasa tanggung jawab. Ini sudah nilai kebajikan ini sudah ada di diri kita dan kita berikan kepada siswa, dan itu yakinlah ada respect dari siswa kita. Pada saat situasinya, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, terima kasih. Nah ini sudah berarti mereka yang sudah bersikap, sudah bisa dipikir, sudah mengambil sampah. Ini bisa kita katakan bahwa terima kasih untuk mengambil sampahnya atau apa. Ini sudah merasakan nilai kebajikan, nilai tanggung jawabnya. Mereka sudah kita sudah memberikan rasa nilai tanggung jawab mereka. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang bisa kita lakukan. Ini contoh tindakan guru, mencatat 100 kali dari mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan membuat lagi karena bertambah ke sekolah, karena terlambat sekolah. Nah ini hukuman, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena sudah berbentuk. Ini murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukum. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini hukuman. Misalnya ada anak dari jenggol, airnya terus tumpah, ini sebelum membersihkan. Ini adalah hukuman atau konsekuensi. Terus meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini misal ada siswa bahwa mereka disuruh pakai hitam, tapi ternyata mereka pakai coklat atau putih, dan ini dilakukan tidak boleh pakai sepatu. Ini adalah hukuman atau konsekuensi? Hukum. Karena apa tadi? Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman?
Konsekuensi. Karena apa? Biasanya PJOK memang dari pemanasan. Ini adalah konsekuensi. Berikut perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini antara hukuman yang perbedaannya. Sesuatu yang menyakiti harus terjadi, ini hukuman. Sesuatu yang menyakiti, ini adalah hukuman. Kalau tadi sesuatu yang harus terjadi saja. Ini tidak menyakiti, di sini menyakiti, kalau sini tidak ada menyakiti. Terus yang ini membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ini adalah hukuman. Ya, kalau konsekuensinya apa? Anak menghargai disiplin, itu konsekuensinya. Paksaan, ini adalah hukuman. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu juga hukuman. Konsep diri yang buruk, ini juga hukuman. Terus berikutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ini juga hukuman. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, ini adalah hukuman. Tadi contoh, misal saya marah-marah di depan siswa yang lain, ini mungkin saya pernah saya lakukan. Saya sadari bahwa ini pernah saya lakukan. Saya marah-marah menghukum mereka di depan teman-temannya. Ini ternyata adalah hukuman bagi mereka. Mereka merasa tidak dihargai, tidak ada nilai kebajikan yang kita berikan kepada mereka. Inilah yang banyak sekali saya lakukan. Terserah saya banyak melakukan itu, marah di depan teman-temannya, bentak-bentak dan lain-lain. Ini pernah saya lakukan. Di sini saya mulai merasa dengan ikutnya CGP ini, saya sudah mulai merasa bahwa ini adalah hukuman. Saya menghukum mereka ternyata. Bukan saya mendisiplinkan mereka, bukan, tapi saya menghukum mereka ternyata. Karena apa? Saya marah itu di depan teman-teman. Karena mereka kalau tidak marah teman-temannya, mereka merasa tidak dihargai oleh kita. Tapi mungkin kalau kita ada masalah, kita panggil ke ruangan satu, face to face, berdua saja, ini cukup bagi mereka untuk merasa menghargai. Mereka tidak merasa itu. Terus ini konsekuensi, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Ini adalah konsekuensi. Inilah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Lanjut, ini kebutuhan dasar manusia. Kembali ke kebutuhan dasar manusia. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5. 1, kebutuhan bertahan hidup. Mungkin kita pernah lihat siswa kita datang pagi-pagi sampai ke kelas tidur. Pernah ya? Pernah ya? Ada yang gitu? Kira-kira yang sudah bertemu gitu? Kalau ada yang bertemu, jangan kita intimidasi. Kita tanya dulu. Mungkin di sini ada misalnya makan, ini mungkin ada permasalahan dari sarapan, dari pakaian mereka, dari istirahat mereka kurang, tempat berlindung mungkin kurang, keamanan dan kesehatan mereka kurang. Berarti mereka perlu ini. Mereka memang kebutuhan dasar bertahan hidup. Bukan berarti mereka melakukan itu tidak ada tujuan, pasti ada tujuan, pasti ada alasan mereka. Yang kedua adalah kasih sayang. Nah, mungkin ada siswa kita yang membutuhkan kasih sayang atau cinta, sabar, murah hati. Ini adalah kebutuhan mereka. Ini harus kita berikan kepada mereka. Mungkin ada siswa kita yang merasa misal merasa apa? Oke, kasih sayang ini suka istilahnya pengen berbilang, pengen apa dengan kita. Ini adalah mereka membutuhkan itu. Mereka butuhkan sayang dari kita. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Nah, ini kadang kebutuhan kebebasan ini. Kebutuhan kebebasan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini adalah hak kebutuhan dasar mereka. Mereka bisa mau bebas. Dan anak itu beda-beda kebutuhannya. Dan situasinya beda-beda juga. Ini yang kita harus lihat. Mereka ini lagi butuh apa? Ini yang kita berikan. Mereka mungkin pengen bebas dalam arti tadi bebas berekspresi. Tapi mungkin kita pernah, apa Pak? Kakek dulu, yang lain dulu. Ini kan sudah menyalahi. Mereka tidak bebas. Atau kita menghukum mereka, atau kita membuat aturan, ini sudah kebutuhan bebas, kebebasan ini tidak kita berikan. Terus yang keempat,
kebutuhan kesenangan. Nah, ini kebutuhan kesenangan. Mereka kadang-kadang banyak yang kita cari coba kadang bermain dalam kelas, lagi belajar bermain. Ternyata apa? Yang mereka berikan kesenangan. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kita ngajak mereka belajar secara bermain juga. Saya pernah hari itu saya buat video bahwa buat DTS mereka buat bergrup, berkelompok, saya suruh mereka berlomba. Ternyata apa yang mereka senang. Mereka anggap itu bermain, padahal mereka belajar. Inilah yang kita berikan. Mereka betul kesenangan. Oke, kita berikan kesenangan. Kita ajak main, tapi dengan cara apa? Belajar kan? Intinya masih belajar. Ini yang harus kita berikan kepada mereka. Terus kebutuhan penguasaan. Ini juga kebutuhan penguasaan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten dan diakui dihormati. Ini kebutuhan penguasaan. Berarti kita harus memberikan ekspresi penghargaan mereka. Mereka kadang-kadang ini tadi sesuaikan, misalnya dari kelas saya 28, ini beda-beda. Inilah tugas kita. Kita harus tahu kebutuhan dasar yang mereka inginkan, apa yang mereka perlukan, apa yang minat mereka, apa tujuan mereka. Ini yang harus kita lakukan. Inilah kebutuhan dasar manusia. Terus ini ada kasus Ibu Ani, guru kelas 5, sedang bingung menghadapi ulang salah satu siswa di kelasnya yang namanya Agus. Beberapa anak telah datang mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika ada menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira alasan Agus melakukan itu? Nah ini misalnya tadi ada siswa yang nama Agus kelas 5 selalu minta bekal dengan teman-temannya. Kira-kira ini ada beberapa jawaban yang mungkin bakal disampaikan oleh Agus ini. Satu, Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang-siang. Jadi ini kalau dia jawab ini berarti kebutuhan apa yang dia harus dapatkan, yang mereka ingin. Apa? Kebutuhan bertahan hidup karena meliputi makanan dan meliputi istilahnya mereka gara-gara orang tuanya tidak yang selanjutnya, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti Agus apa? Kebutuhan apa yang ini? Yaitu adalah kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, jika jawaban dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhannya apa? Penguasaan. Agus ini kena penguasa. Yang selanjutnya, apabila karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, berarti apa yang dibutuhkan adalah kebebasan. Agus tidak mau cuma itu aja. Jadi Agus ini pengen bebas, maka tidak minta keluar lagi. Inilah yang kebutuhan dasar Agus itu tadi yang ini. Selanjutnya, karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya. Ini adalah yang dipengenkan oleh Agusnya apa? Kebutuhan kesenangan. Berarti dia pengen senang. Makanya inilah contoh dari istilah kegiatan atau kasus yang melibatkan 5 dasar kemauan, 5 dasar manusia tadi. Sekarang balik ke posisi kontrol. Namun sebelum balik ke posisi kontrol, saya cek lagi. Saya minta mohon kita cek lagi ke semangat dulu. Semangat. Isi 12. Isi 12. Oke, terima kasih karena masih di ruangan ini. Terus balik ke 5 posisi kontrol dulu. Ini yang sering kita dapati, yang kita tidak tahu, tapi ternyata kita ada di arena 5 posisi kontrol guru. Pertama adalah menghukum. Ini biasa kita punya ada di sini. Terus pembuatan rasa bersalah, teman, pemantauan. Jadi ini adalah 5 posisi kontrol yang biasanya, yang tanpa kita sadari ternyata kita berada di salah satu dari 5 posisi kontrol ini. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Kita lihat di sini. 5 posisi kontrol, motivasi. Penghukum, ini posisi penghukum. Yang pertama penghukum. Nah, di posisi penghukum biasanya guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Inilah
bahwa kalau kita sudah melakukan ini berarti kita posisi kita menghukum mereka. Kalau baca jangan, kalau ladep deh, kamu jangan kemana lah, malah baca lagi jatuh, tinggal lagi berubah ke depannya. Ini posisi menghukum. Terus yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ternyata ini tidak juga efektif untuk kita, tidak juga bagus untuk kita. Kenapa? Biasanya ini membuat rasa bersalah ini biasanya gurunya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu ini jadi siswa yang baik. Ini adalah ternyata membuat rasa bersalah. Siswa akan merasa bersalah jika kita mengatakan ini kepada mereka. Dan ini kurang baik untuk siswa kita. Bisa di membuat rasa bersalah. Ini biasanya guru berkata apa? Kamu seharusnya sudah tahu itu ialah itu. Ibu ialah sekali mengatakan ibu stres atau hasilnya apa? Ketika mereka guru mengatakan itu siswanya menyangkal, berbohong. Itu yang biasanya kita temui. Itu hasil dari membuat rasa bersalah. Sekarang teman, ini juga pernah saya lakukan ini di posisi ini, ternyata tidak efektif juga. Apa? Biasanya membuat alasan-alasan untuk untuk muridnya. Misal, bagaimana? Rajin-rajin, malu dengan kepala sekolah, malu dengan guru-guru. Ternyata ini salah. Dengan kata-kata ini kita memposisikan mereka sebagai teman kita. Dengan kata-kata seperti itu. Ayo mana Pak nih? Kalau absen namanya dapat tutupi absen ini untuk kamu. Malu dengan guru lain, malu dengan kepala sekolah. Ini ternyata apa? Kita sudah menempatkan mereka ke teman. Ternyata kalau kontrol teman itu salah bagi kita, tidak bagus untuk mereka. Karena apa? Hasilnya apa? Ketergantungan. Kalau kita begitu terus, siswa akan tergantung kepada kita, mempunyai ketergantungan kepada kita. Ketika kita tidak begitu, mereka bagaimana? Dan begitu. Ini yang harus kita tidak boleh kita lakukan. Biasanya kata-katanya ayo lakukan demi ibu. Itulah kata-kata yang memposisikan mereka sebagai teman. Ayo nak, lakukan ayo nak, ambil itu demi ibu. Ayo nak, jawab ya demi ibu. Ayo nak, ini demi pak. Ini adalah salah satu memposisikan siswa menjadi teman dan hasilnya ketergantungan. Yang hasil itulah yang harus kita jawabkan, ketergantungan tadi. Kalau bisa anak yang ketergantungan kita. Karena apa? Di perubahan saya mandiri, bukan tergantung. Terus pemantau, ini ada juga pemantau. Biasanya apa? Menghitung dan mengukur. Ini yang guru berbuat. Contohnya apa? Apa peraturannya? Terus hasilnya apa? Menyesuaikan diri bila diawasi. Dalam arti apa? Pemantau ini kita pantau terus anak tadi. Kita lihat. Dalam arti mereka ada Pak Imran pakai sepatu. Ganti Pak Imran. Tidak. Ternyata salah. Nah, pakai sepatu. Ada Pak Imran pakai sepatu. Benar? Benar ya. Yang itu tidak efektif. Karena apa? Sudah sekian tahun saya sini masih ada siswa yang tidak pakai sepatu ketika pulang, ketika datang ke sekolah. Ternyata tidak efektif sebagai pemantau. Nah, yang keempat adalah manajer. Yang kelima adalah manajer. Di sini guru berbuat misalnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini adalah posisi manajer. Terus biasanya pertanyaannya adalah apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Terus hasilnya menguatkan pribadi. Di sini di kata-kata ini sudah menunjukkan bahwa ini membangun atau menghasilkan kemandirian mereka, unsur intrinsik dari mereka tadi, berpikir sendiri dari keluar dari mereka. Inilah posisi kontrol yang harus kita jalankan sebagai manajer. Siswa ini jangan kita salahkan, jangan kita anggap teman, jangan kita sebagai penghukum, tapi apa? Kita berikan kesempatan mereka, kita tanya keyakinan. Nah, kira-kira setelah misalkan tidak masuk misalnya dari awal karena misalnya tidak masuk, kita tanya. Nah, kira-kira keinginan apa yang kita tanya, yang kamu langgar? Dan mereka berpikir, oh keyakinan kamu jawab. Atau mereka mau sampah tadi, mungkin tanya keyakinannya apa yang mereka langgar. Jadi dari sini kita cuma menggali
potensi dari mereka atau pemikiran dari mereka sendiri. Bukan kita memberikan hukuman, menganggap mereka sebagai teman atau memposisikan kita sebagai teman atau pemantau. Ini ternyata tidak efektif. Yang efektif begini, kita gali, kita berikan kita gali rasa-rasa yang ada di dia, ada mungkin rasa bersalah atau merasa ini jangan, tapi kita jangan menyalahkan dengan kata-kata tadi. Apa yang kita yakini saat buang sampah, apa? Kira-kira keyakinan apa yang kita langgar kalau kita buang sampah? Ini sudah nanti keyakinan yang kami, keyakinan menjaga kebersihan Pak. Kira-kira benar atau tidak kita lakukan? Itu salah Pak. Kira-kira ke depannya bagaimana Pak? Akhirnya bagaimana ke depannya? Begini Pak, saya tidak akan melakukan lagi. Nah inilah rasa posisi yang manajer tadi. Jadi mereka timbul, Pak nantinya kami tidak akan buang sampah lagi. Ini sudah ada minat dari diri mereka sendiri, bukan dari kita. Jangan lagi ya. Ini jangan lagi, ini dari kita, bukan dari mereka. Yang kita cari apa? Dari mereka, bukan dari kita. Kalau dari kita berarti peraturan tadi ya, bukan keyakinan. Yang ini harus kita lakukan. Jadi posisi kontrol ini tadi, saya juga dari 4 ini mungkin rata-rata sudah banyak yang saya lakukan ini. Dan saya berikutnya mungkin bermotivasi untuk menjadi ini dan tidak perlu melakukan ini lagi. Karena apa yang ini teranggap anak tadi kurang baik itu anak. Karena apa? Kalau sebagai menghukum, hasilnya apa? Memberontak anak-anak. Kalau kita menghukum terus, hukum, jadi ujung-ujungnya anaknya memberontak, menyalahkan orang lain. Inilah konsekuensi dari posisi menghukum. Konsekuensi dari membuat merasa bersalah, anaknya apa? Menyembunyikan atau berbohong. Saya buang sampah tadi, tidak ya Pak. Kan aku Pak, si A. Nah, ini kan sudah berbohong. Gara-gara apa? Pembuatan merasa bersalah tadi. Karena kita marah terus, merasa membuat mereka bersalah, mereka tujuannya berbohong dengan kita. Yang dihasilkan itu. Sebagai teman tadi ketergantungan tadi. Mereka tergantung dengan kita. Pemantau tadi menyesuaikan diri dalam arti ada Pak Imam nanti ini ikut, tidak ada Pak Imam sudah serah. Ini pemantau ternyata salah. Yang apa yang benar manajer ini kita menggali keyakinan mereka dari mereka. Ini yang harus kita lakukan. Dan saya yakin SDB Grodas semuanya sudah melakukan posisi manajer ini. Inilah 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui. Dan di mana kita posisinya sekarang ini sudah tahu dari kita. Dan sekarang kita berubah untuk menjadi seorang manajer. Ini sebenarnya ada video, tapi berhubung tidak online, ini tidak bisa buka. Tadinya saya pengen ada video tentang 5 posisi kontrol tadi. Tapi karena ini tidak online, jadi tidak buka. Sekarang kita kembali ke restitusi. Penyelesaian dari masalah tadi. Permasalahan tadi kita selesaikan dengan restitusi. Posisi apa? Manajer tadi. Bagaimana kita melakukan posisi manajer itu tadi dengan restitusi. Biar jadi manajer kita melakukan segitiga restitusi. Bisa dengan yang lain, tapi di sini kita belajar tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bukan berarti kita tadi kalau kita marah di depan ini hukum tadi mereka tidak menghargai kita saja. Kalau kita sebagai teman tadi ketergantungan itu kita. Tapi kita tidak inginkan itu. Yang kita inginkan apa? Memperbaiki kesalahan mereka, ingin menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki. Berarti kita pengen siswa itu memperbaiki diri secara dirinya sendiri, dengan niatnya sendiri, bukan tanpa ada unsur yang lain atau dari luar dari diri mereka. Inilah restitusi. Nah ini dalam restitusi itu, dalam segitiga restitusi ada tiga tahap pelaksanaan 3 restitusi. Yang pertama adalah identitas gagal. Ada yang pertama itu verifikasi dulu, terus menstabilkan dulu, dan ada satu lagi. Dan ini
kita lihat dulu bahwa ini gagal dan tidak sukses. Hukuman atau disiplin. Di sini hukumannya sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Tadi hukuman tadi, tapi ini masuk ke sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensinya ini, restitusi merupakan pilihan. Cara penyelesaian adalah restitusi. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Terus konsekuensinya tidak nyaman sama murid anak untuk jangka waktu pendek. Terus kalau melakukan restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Ini secara hukuman, ini secara konsekuensi, yang ini kalau kita selesaikan secara restitusi. Kalau posisi kontrol kita sebagai manajer tadi. Kalau di sini perilaku positif dan negatif meningkat, kalau kita restitusi masalah terpecahkan. Terus berlakunya hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Dalam arti apa? Kalau hukuman itu hanya di sini saja. Misal kita enak sekolah rapi, ternyata ketika dia tidak lagi sekolah di 12, mereka tidak lagi rapi. Sama seperti kemarin saya pelajari di kelas 6, karena mereka takut dengan saya dengan mungkin posisi kontrol saya salah, mereka takut rapi terus, pakai sepatu terus, baju masuk terus pas SMP tidak lagi seperti apa yang saya lihat waktu di SD. Ternyata ini hukuman. Kenapa? Bukan dari diri mereka, tapi dari diri saya. Yang kita gali itu apa? Dari diri mereka. Tadi kita dapat restitusi tadi. Ini yang kita lakukan. Terus ini 9 ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, berarti tadi kalau kita hukuman itu mungkin menebus kesalahan, tapi di sini kita buat apa? Mereka belajar dari kesalahan. Kalau biasanya itu datang pagi, ini mak keliling, 10 kelilingan. Ini ternyata untuk menebus kesalahan, bukan belajar dari kesalahan. Yang kedua apa? Memperbaiki hubungan. Ciri-cirinya memperbaiki hubungan. Yang ketiga ciri tawaran, bukan paksaan. Jadi siswa itu ditawarkan, bukan dipaksa. Yang ketiga harusnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam arti apa? Kita lihat ke diri mereka, apa yang akan terjadi. Ini. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter atau bukan tindakan. Kelapa, restitusi fokus pada solusi. Jadi restitusi berdasarkan solusi. Istilahnya solusinya apa? Solusi ini diciptakan siapa? Mereka yang menentukan solusi, bukan kita. Karena apa? Karena kita pengen dari diri mereka. Di sini restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dalam arti mereka tidak terbebani. Mereka sudah bersalah dan tidak kembali, tapi pengen ke depannya benar. Gitu ya. Inilah 9 ciri-ciri restitusi. Lanjut, inilah segitiga restitusi tadi. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah memvalidasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, yang pertama menstabilkan identitas dulu, baru menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Inilah 3 restitusi. 3 langkah dalam menjalankan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Anak belage, ya. Sebenarnya belage ya. Ya belage kan, kita langsung ngapo. Ternyata salah. Bukan salah sih, tapi dalam segitiga restitusi itu belum sampai ke situ. Tapi restitusi yang distabilkan dulu identitas. Dalam arti distabilkan orangnya, terus amarahnya kita stabilkan dulu. Jika perlu kita tidak apa-apa. Bapak juga pernah berkelahi itu. Jadi mereka dengan kata-kata seperti itu mereka sudah stabil. Ketika mereka sudah stabil, barulah kita validasi tindakan yang salah dengan kita tanya, nah kira-kira berkelahi itu salah tidak? Ini akan timbul mereka tahu apa yang salah. Setelah kita stabil, setelah kita merasa, baru menanyakan keyakinan. Kira-kira berkelahi itu keyakinan apa yang kita langgar? Keyakinan kelas apa yang kita langgar? Timbullah dari mereka apa? Menghormati orang lain. Dari sini baru kita tanya lagi. Kalau tidak menghormati lain, kira-kira apa yang harus kita lakukan selama ini? Saya tidak akan berkelahi. Inilah tahapan-tahapan dari 3 restitusi. Sehingga apa?
kita bisa menggali potensi dari mereka dan mereka berubah dari diri mereka, bukan dari kita, bukan tuntunan kita. Bukan kita. Ingat bahwa kita adalah menuntut, bukan menuntut. Kalau menuntut tadi kita tuntut jagung ini bertumbuh berkembang dengan sendirinya seperti jagung. Bukan jagung ini kita tambah apa biar dia jadi padi, bukan. Tapi kita tuntun, kita hidupkan, kita rawat biar dia besar menjadi sebuah jagung. Nah itu intinya kita menuntut, bukan menuntut. Kalau kita menuntut tadi, nah kamu harus berubah, kamu tidak boleh berkelahi lagi. Karena itu orang yang kita tuntut dan posisi kontrol kita salah. Ini yang harus kita lakukan. Bahwa 3 restitusi ini saya belajar ini dengan 3 restitusi ini ternyata apa yang selama ini saya lakukan 0%, semuanya salah. Semuanya salah. Kenapa? Biasanya saya langsung ke validasi tindakan, menyalahkan lah, tidak menanyakan keyakinan lagi karena keyakinan tidak tahu. Tapi dengan kalau kita menerapkan tersebut, yakin saya, walaupun saya belum menerapkan ini, tapi saya yakin bahwa ini akan berpengaruh pada siswa dari sekarang sampai bakal selamanya. Mereka akan tahu konsekuensinya, mereka akan tahu apa yang mereka lakukan dan tidak hanya di sini. Kalau di sini kan, kalau beberapa tadi itu sudah salah, posisi kontrol tadi semua salah. Ujung-ujungnya apa? Tadi dia hanya depan kita, di luar dia tidak lagi. Di sekolah SD dia bisa, tapi di SMP dia tidak bisa. Tapi kalau kita melakukan kontrol yang tadi, terus melakukan restitusi ini, yakinlah sampai ke SMP, SMA dan sebagainya, mereka tidak akan lagi mengulangi kesalahan itu. Kenapa? Itu timbul dari mereka sendiri. Itu timbul dari pemikiran mereka sendiri. Itu timbul dari rasa mereka sendiri. Tidak dengan aturan kita, tidak dengan kita menyalahkan mereka, tidak dengan tuntutan kita. Siswa akan berubah dengan sendiri. Jadi yang kita hidupkan sekarang unsur prinsip tadi dari dalam diri tadi, bukan dari orang lain atau faktor dari eksternal tadi. Jadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat kesalahan positif terhadap dirinya, guru kata ini biasanya kata-kata buat anak yang merasa gagal karena berbuat kesalahan, guru kata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini dalam menstabilkan identitas. Kita mengakui bahwa berbuat salah bukan berarti kita harus membuat salah, tapi istilahnya untuk menstabilkan dia kita boleh berkata ini membuat salah itu hal yang manusia. Sehingga apa? Dengan kata-kata ini mereka stabil. Oh berarti aku yang banyak masalah. Karena istilahnya apa ini kita sudah menstabilkan itu. Yang kedua apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Ini bisa kita katakan dengan siswa. Bisa kita ungkapkan ketika panggil. Tapi pemanggilan tadi bukan secara global tadi, bukan di depan umum tadi, tapi face to face, berdua saja. Ini akan ada rasa yang lain tadi, menghormati mereka. Kalau kita di depan ini, kalau kita tanyakan begini, masa percuma juga. Tetap juga rasanya ngapa kita tidak menghormati mereka. Tapi ketika kita di depan face to face, kita selesaikan ini, kita katakan ini, identitas mereka akan stabil, atau amarah mereka atau diri mereka mulai meredah. Tadinya merasa benar, tadinya merasa aku, terasa apa? Dengan kita buat kata-kata seperti ini, yakinlah stabilitas mereka akan stabil. Terus yang ketiga, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Ini kata-kata yang bisa menstabilkan identitas siswa. Jadi yang langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Setelah tadi mereka stabil dengan kata-kata kita, baru bisa validasi tindakan mereka. Dengan kata-kata apa? Bisa kita pakai kata-kata kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan K. Ini sudah memvalidasi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Bisa kita tanyakan dengan alasan mereka. Apa sih alasan kamu untuk melakukan ini? Jadi kita sudah mulai masuk ke tahap tindakan yang memvalidasi tindakan salah.
Kenapa nak kamu mulai berkelahi tadi? Ada apa nak kamu berkelahi tadi? Jadi mereka kita sudah mulai masuk ke faedah itu. Tapi dengan catatan yang pertama sudah kita lalui. Terus bisa dengan kata-kata, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini sudah dalam arti dalam tindakan tadi, mau tindakan yang salah. Kita tanyakan apa kesalahannya, kenapa, mengapa, terus bisa saja. Ini bisa dilakukan dengan cara di tahap validasi tindakan yang salah. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dari tahap tadi yang pertama dia menentukan identitas, terus memvalidasi tindakan, terus menanyakan keyakinan. Nah di sini tadi fungsi keyakinan di kelas tadi. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, kita bisa bertanya di sini. Kira-kira, misal, kalau berkelahi itu termasuk keyakinan mana? Sudah keyakinan apakah yang sudah kita langgar? Yang kamu langgar? Jadi dia akan tahu, oh Pak, kami tidak menghargai orang lain. Jadi dari situ sudah bisa kita lakukan. Kira-kira kalau sudah ini kita sepakat bahwa tidak saya menghormati orang lain, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ini bisa kita lakukan. Contoh kata-katanya, apa nilai yang kita percaya di kelas? Terus kita nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal itu seperti apa sih? Terus kampung ini jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Inilah tahapan menanyakan keyakinan. Jadi dari sini tadi kita gali dulu. Setelah mereka sudah tahu salah mereka, kita tanyakan keyakinan apa yang mereka, keyakinan kelas apa yang mereka langgar, terus kedepannya apa, bagaimana kedepannya. Jadi di sini sudah kapan mereka sudah melakukan ini, yakinlah diri mereka sudah berdasarkan diri mereka sendiri, keluar dari diri mereka, dan itu bakal membekas dan keluar dari sini tetap ingat dengan apa yang mereka lakukan, bukan peraturan gara-gara peraturan mereka berubah rasa salah tadi, bukan. Tapi dengan 3 restitusi ini, tahap-tahap 3 restitusi ini kita lakukan, mereka akan muncul dari diri mereka sendiri, mereka akan merasa dari diri mereka sendiri. Bukan tanpa kita merasakan mereka salah. Kamu salah, ini salah kita baca. Ngapa lagi gak? Salah dan belum lagi gak? Ternyata salah. Yang kita baca. Tapi gimana apa? Kita gali dulu, stabilkan dulu, menanyakan keyakinan dulu. Inilah yang harus kita lakukan dalam 3 tahap restitusi. Sekarang penutup terakhir. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berekspresi diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana berjalan diri sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Inilah penutupnya. Terima kasih. Materi hari ini cukup, habis saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum kita belajar, hari ini kita buat keyakinan kelas dulu. Dalam arti apa? Keyakinan kelas ini adalah apa yang harus kita yakini, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita percaya. Dalam arti apa? Kalau misal seandainya ini Pak buat peraturan, kalau Pak saja yang peraturan menurut kalian kerjakan. Tapi kalau kita buat keyakinan secara bersama, jadi kita harus mengikuti atau melaksanakan keyakinan itu secara bersama. Dalam di sini keyakinan dengan peraturan itu beda. Peraturan dengan keyakinan beda. Biasanya ada peraturan kita tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh datang terlambat. Tapi kalau dalam keyakinan itu beda. Kenapa? Keyakinan itu biasanya dilakukan dengan kalimat-kalimat yang positif. Seperti misal,
keyakinannya apa? Biasanya peraturan jangan buang sampah sembarangan, itu peraturan. Tapi kalau keyakinannya apa? Jagalah. Boleh silakan ditempel di depan. Silakan tempel di depan. Terus silakan tempel di depan. Kira-kira yang mana? Nah, ini sudah dipisah-pisah dan mendapat 5 keyakinan ke kelas. Yang pertama adalah menjaga dan menggunakan barang sesuai tempatnya. Yang kedua, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga adalah saling menghormati, peduli dan membantu sesama. Yang ketiga, tepat waktu dan aktif dalam kelas. Yang kelima, mengerjakan tugas tepat waktu. Itulah 5 keyakinan harus kita jalani.
bahwa keyakinan kelas ini harus kita jalani. Oke, pertanyaan kita sepakat yuk, tepuk tangan dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaskia Kirana dari kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Adijaya Pratama dari kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul dari kelas 6. Sangat senang. Pak. Senang sekali. Tiga. Seru dan penting sekali. Sangat penting. Sangat penting sekali. Kita bisa saling menghormati. Kita bisa saling menghargai. Kita bisa disiplin.